Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Imam Rosidi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang makna dan konsep filsafat ilmu dari segi ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Untuk pembicara pertama, saya sendiri atas nama Zikri Adib Kurnia. Yang kedua akan dilanjutkan ke teman saya, yaitu Ahmad Fajar Sodik. Sebelum kita membahas tentang makna dan konsep filsafat ilmu, perlu kita ketahui bahwasannya sistematis filsafat secara garis besar itu ada 3 pembahasan pokok, yaitu epistemologi atau teori pengetahuan yang membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Yang kedua yaitu ontologi atau teori hakikat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang melahirkan pengetahuan. Dan aksiologi atau teori nilai yang membahas tentang guna pengetahuan. Nah, sehingga mempelajari ketiga cabang tersebut itu sangatlah penting dalam memahami filsafat yang begitu luas sekali ruang, lingkup, dan pembahasannya. Dari sistematika filsafat secara garis besar di atas, maka di sini kita akan membahas tentang apa sih definisi filsafat ilmu dan bagaimana filsafat ilmu ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang definisi filsafat ilmu. Ilmu ditinjau dari segi ontologi, ilmu ditinjau dari segi aksiologi, dan ilmu ditinjau dari segi epistemologi. Selanjutnya yaitu pembahasan pertama, yaitu definisi filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu berasal dari bahasa Yunani kuno, filosofia. Nah, filosofia itu berasal dari terdiri dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Philo yang memiliki arti cinta dan sophia yang memiliki arti kebijaksanaan atau hikmah. Nah, jadi filsafat secara etimologi itu berarti love of wisdom atau cinta kepada kebijaksanaan dan kearifan. Menurut Socrates, beliau berpendapat bahwa filsafat itu adalah kajian tentang alam semesta berdasarkan teori untuk mengenal diri sendiri. Nah, menurut Plato dan Aristoteles, filsafat itu adalah kajian tentang suatu hal yang bersifat asasi dan abani untuk menyelaraskan kepercayaan mistik atau agama dengan akal pikiran. Mengenai tentang definisi filsafat itu banyak sekali. Dalam literatur, filsafat juga dapat dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai alam semesta secara menyeluruh, mendalam, dan sistematis. Nah, selanjutnya yaitu filsafat ilmu itu merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan filsafat ilmu itu berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objek secara rasional atau kritis, logis, dan sistematis, menyeluruh, mendasar. Nah, filsafat ilmu di sini berusaha untuk memperoleh pemahaman mengenai ilmu pengetahuan dengan benar, dapat menentukan mana yang termasuk ilmu pengetahuan dan mana yang tidak termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan. Nah, cabang filsafat ilmu itu secara garis besar ada 3 bagian. Seperti halnya yang telah kita paparkan dalam latar belakang di atas, bahwasanya cabang filsafat ilmu itu ada 3 hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu ditinjau secara ontologi. Nah, ontologi atau kata ontologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ta onta yang memiliki arti berada
dan logi artinya yaitu ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Nah, pada dasarnya ontologi pertama kali itu dikenalkan oleh Rudolf Gotthelius pada tahun 1636 Masehi. Ontologi sering kali diidentikan dengan metafisika yang juga disebut proto-filsafia atau filsafat yang pertama atau filsafat ketuhanan yang bahasanya adalah hakikat suatu keesaan, persekutuan, sebab akibat realita Tuhan dengan segala sifatnya. Maka dengan demikian metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip-prinsip dasar atau dari segi sesuatu yang ada. Nah, di sini ada pun teori ontologi seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno, bahwasannya ontologi itu ada 3 atau teori ontologi itu ada 3, yaitu di sini yang pertama yaitu idealisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan idealisme di sini? Nah, idealisme di sini maksudnya yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa, yang mana aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam ini semuanya itu berasal dari ruh. Yang kedua yaitu materialisme. Nah, pandangan filosof terhadap materialisme ini, pandangan filosofis itu menekankan bahwa satu-satunya realitas yang ada adalah materi atau fisik. Nah, yang ketiga yaitu idealisme. Nah, aliran ini berpandangan bahwa benda itu terdiri dari 2 macam hakikat, yaitu hakikat sebagai asal sumber dari segala sesuatu, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani seperti benda dan ruh, jasad dan spirit. Maka dengan demikian secara garis besar bahasan ontologi itu terbagi menjadi 2 bidang, yaitu fisik dan metafisika. Bidang fisik itu mencakup tentang manusia, alam semesta, dan segala sesuatu yang terkandung di dalam metafisika yang terkandung di dalamnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai materi pertama. Untuk materi kedua selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya, yaitu Ahmad Fajar Sodik. Tempat dan waktu untuk rekan saya persilakan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sahabat saya. Di sini selanjutnya yaitu filsafat ditinjau dari aksiologi. Aksiologi sendiri sepertinya membahas tentang nilai. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani, yakni aksio dan logos, yang artinya akal. Teori aksiologi artinya teori nilai, penyelidikan tentang kodrat, kriteria, dan status metafisik dari nilai. Aksiologi sebagai cabang filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai. Pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi juga terdiri dari 2 hal utama, yaitu etika dan estetika. Yang pertama, etika, yaitu bagian filsafat dan penilaian yang membicarakan perilaku manusia. Semua perilaku mempunyai nilai dan tidak bebas dari penilaian. Jadi tidak benar suatu perilaku dikatakan tidak etis dan etis. Lebih simpelnya, perilaku adalah beretika baik atau tidak baik. Sedangkan estetika
yaitu bagian filsafat tentang nilai dan penilaian yang memandang karya manusia dan sudut pandang indah yang jelek. Jadi pandangan manusia terdapat sesuatu itu antara indah dan tidak indah ataupun jelek. Indah dan jelek adalah pasangan dikotomir, dalam artian bahwa yang dipermasalahkan secara esensial adalah penginderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang dan nyaman pada suatu pihak, rasa tidak senang dan tidak nyaman pada pihak lainnya. Berkaitan dengan etika dan estetika, ilmu ditinjau menjadi dua bagian. Nah, di antara dua bagian tersebut, yang pertama ada ilmu bebas nilai. Berbicara tentang ilmu juga berkaitan dengan etika, karena hubungan keduanya sangat erat. Berbicara bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah yang rumit. Jawabannya tidak hanya antara ya dan tidak. Yang kedua, teori tentang nilai. Pembahasan tentang nilai akan dibicarakan tentang nilai sesuatu, nilai perbuatan, nilai situasi, dan nilai kondisi. Segala sesuatu kita beri nilai, seperti pemandangan yang indah, akhlak anak terhadap orang tuanya, dan lain sebagainya. Semua kita akan memberikan nilai. Selanjutnya, yaitu tentang ilmu ditinjau secara epistemologi. Nah, menurut etimologi, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu yang sistematis atau teori. Secara terminologi, epistemologi adalah ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang kebenaran atau tidaknya sebuah pengetahuan. Epistemologi juga merupakan nama lain dari logika material yang membahas mengenai pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan yang mengkaji bagaimana mengetahui objek benda-benda. Epistemologi menganggap bahwa setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemikiran dan penelitian benda, hingga pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemikiran dan penelitian benda hingga dapat diketahui oleh manusia. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa epistemologi membahas tentang sumber, proses, syarat, batas filsafat, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan dan kebenarannya. Selanjutnya, mengenai aliran teori epistemologi. Dalam teori epistemologi terdapat beberapa aliran. Aliran-aliran tersebut mencoba menjawab pertanyaan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Nah, yang pertama, ada golongan yang mengemukakan asal dan sumber pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rasionalisme, yaitu aliran yang mengemukakan bahwa sumber pengetahuan manusia ialah pikiran, rasio, dan jiwa. Yang kedua ada empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri melalui dunia luar yang ditangkap
oleh panca inderanya. Dan yang ketiga yaitu kritisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu berasal dari dunia luar dan dunia jiwa atau pikiran manusia itu sendiri. Nah, yang kedua adalah yakni golongan yang mengemukakan hakikat pengetahuan inklusif di dalamnya. Nah, di dalamnya terdapat aliran-aliran yang pertama yaitu rasisme, yaitu aliran yang berpendirian bahwa pengetahuan manusia adalah gambaran yang baik dan tepat tentang kebenaran dalam pengetahuan. Yang baik tergambar kebenaran seperti sesungguhnya, terlihat nyata. Yang kedua adalah idealisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan hanyalah kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataannya yang diketahui manusia semuanya terletak di luar dirinya. Nah, cukup sekian presentasi atau materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.